dia apa sebelumnya akan membuat dia sia-sia 4 tahun kuliah. Ya kita nggak ngomong sepenuhnya sia-sia ya, tapi mungkin hanya menunjang dikit, hanya dikit banget. Nah inilah yang menjadi banyak latar belakang teman-teman yang kuliah atau menentukan pekerjaan atau apapun itu, mereka merasa salah membuat keputusan karena mereka tidak tahu potensinya mereka sebenarnya apa gitu. Nah, potensi ini bisa dikembangkan dengan cara macam-macam, tapi ada 4 hal yang paling besar ya menunjangnya. Pertama adalah kemampuan mengenal diri sendiri. Sorry, ini apa sih yang bentuk? Nah, kemampuan mengenal diri sendiri. Nah, mulai dari kelebihan. Kelebihan sendiri itu ada 2 macam ya. Ini kok susah ya? Mulai dari apa ini? Kelebihan. Nanti ada 2 macam ya, ini kelebihan utama sama penunjang. Kelebihan penunjang itu kayak gini teman-teman. Kalian waktu kita cerita chef tadi, si anak tadi, dia kan bisa benerin blender, ya enggak? Nah, elektro nih. Nah, ini sebenarnya kelebihan penunjang dia, kelebihan utama dia itu chef. Nah, kelebihan penunjang itu gunanya gini teman-teman. Pada saat si chef ini butuh blender dengan mekanisme lebih cepat, atau dia ingin memproduksi dengan skala yang lebih besar atau lebih wah karena orderannya banyak. Nah, elektro ini akan menunjang dia karena pemahamannya akan teknologi gitu loh. Nah, pemahamannya akan teknologi ini penunjang aja, tapi utamanya chef. Nah, kalau dia salah jurusan elektronya, ya chefnya nggak berkembang dong, kayak gitu. Nah, itulah kelebihan penunjang. Ada penunjang, ada utama. Yang dipelajarin adalah yang utama ini. Terus nanti penunjangnya gimana? Kalian tuh nggak perlu mengetahui semuanya ya dalam kehidupan ini. Penunjang itu bisa kalian delegasikan sebenarnya. Delegasikan. Mungkin kalian punya teman teknik elektro, suruh bantu atau gimana kayak gitu. Tapi utama kalian jangan dilupain gitu loh. Nah, ini yang urgent ya, yang tentang kelebihan. Nanti ada kelemahan. Nah, kelemahan ini ada macam juga, ada kelemahan fatal, ada kelemahan yang bisa diperbaiki juga. Nah, perlu perlu teman-teman ketahui juga. Jadi kalau itu ada kelemahan fatal kalian, ya nggak usah dipikirin, cuek, abaikan, nggak usah kerja di sana. Kalian kerja yang menjadi kelebihan kalian aja gitu loh. Kalian nggak pandai ngomong, setelah itu kerja marketing, ya hancur lah, iya kan? Atau kalian itu nggak bisa kerja dengan detail yang tinggi, setelah itu jadi admin, ya kalian nggak bakal bisa kerja nyaman gitu loh. Nah, kalau ini kelemahan fatal, ya udah nggak usah di sana sekalian gitu loh. Nah, kalau kelemahan ini bisa diperbaiki, baru kalian belajar. Contoh dari pribadi yang egois jadi pribadi yang tegas. Dari pribadi yang emosional jadi pribadi yang cekatan dan berpikir tenang. Atau kalian pribadi yang suka gosip, jadi gosip itu karena banyak ngomong ya. Diarahkan yang positif jadi pandai negosiasi. Nah, ini adalah kelemahan yang bisa terbaik itu macamnya kayak gitu. Nah, ini perlu diketahui ya, fatal dan yang diperbaiki itu apa gitu kelemahan kalian gitu. Terus pekerjaan, nanti pekerjaan juga ya, ini bahas juga dan lain-lain lah, banyak nanti. Nah, mengenai pasangan dan teman ini hampir mirip. Jadi pasangan itu adalah teman, atau kalau saya bilangnya suami istri ya. Ini kalau bagi saya, bagi kami, pacaran dan nikah itu beda. Walaupun banyak yang bisa lanjut pacaran setelah itu nikah dengan hubungan yang sama, tapi
banyak banget yang teman-teman pasti merasa berbeda banget antara pada saat pacaran dan nikah. Padahal sama-sama intinya hidup bersama, ya nggak? Tapi beda gitu loh. Pada saat pacaran kalian hanya ketemu untuk have fun, nonton, jalan ke taman, mungkin belajar bareng atau yang lainnya. Tapi pada saat kalian sudah nikah, kalian mikirin bagaimana mendidik anak, bagaimana kalian mengatur keuangan, bagaimana kalian bisnis dan semacamnya. Dan itu beda banget gitu loh. Walaupun pacaran pun beda, saya pastiin beda. Makanya orang pacaran dengan alasan supaya lebih mengenal sebelum nikah, menurut saya semi-semi bullshit. Karena faktanya emang beda. Makanya banyak banget orang yang pacaran lama setelah nikah coy, itu banyak gitu. Soalnya emang faktanya beda gitu. Dan pada saat kalian nanti sudah nikah, perkembangan ini pernikahan yang sama-sama matang dalam mengenal karakternya ya. Bukan pernikahan yang dadakan atau tidak paham. Pernikahan ini akan membawa efek dalam kehidupan kalian, terutama dalam karakter kalian. Ini pasti akan banyak perkembangan. Nanti juga akan kita bahas dalam materi kita gitu. Nah, teman ini efeknya banyak juga. Teman ini dalam dunia bisnis, kerja. Jadi kalau intinya pada saat kita membahas ini nanti, pilih-pilihlah teman sesuai dengan tujuan kalian. Jadi kalau kalian main paling asik dengan si A, kalau kalian ingin bisnis dengan si B, kalau ingin kerja dengan si siapa gitu, kalau ingin cari pegawai siapa, kayak gitu. Jadi pilihlah teman sesuai dengan tujuan, nggak asal aja gitu. Jadi kalau